um, ada pilek bro. Gue mau ngomong soal apa ya, kegiatan gue ngomongin soal kemungkinan kita ada, maksudnya ada kemungkinan gue eksis gitu sebagai bentuk gue yang sekarang. Maksudnya ada banyak sekali kemungkinan bahwa gue tidak ada gitu. Kok kita cuman melihat dari sisi yang skenario yang materialistis saja gitu, dan membuang asumsi bahwa semuanya sudah ada yang ngatur. Kayak kita buang sedikit, kita buang takdir, kita buang aspek tadi, kita buang aspek bahwa sudah ada Tuhan yang mengatur, kita buang sedikit dulu itu. Terus coba dipikir-pikir gitu, seberapa besar sih kemungkinan kita ada. Dan kemungkinannya adalah kecil sih, sangat kecil. Setidaknya dari yang gue tahu ya, dari pengetahuan yang gue punya, lebih banyak kemungkinan gue tidak ada daripada ada. Kayak itu simpel. Kalau dulu orang tua gue berhubungan seks di waktu yang berbeda, mungkin gue tidak akan ada, karena dari satu tetes, mungkin satu tetes atau satu sekali keluar air mani kan ada jutaan sel sperma gitu, yang dari jutaan itu cuma ada satu gitu yang akan jadi anak. Dan di dalam sel sperma itu tersimpan kromosom yang nanti saling bercampur sama sel telur, dan akhirnya jadi bentukan Hanif yang sekarang ini sangat bergantung pada kromosom itu yang ada di satu sel sperma itu, yang kromosomnya bakal sangat beda kalau spermanya keluar di waktu yang berbeda, mungkin dengan sudut yang berbeda. Sperma yang satu yang jadi cikal bakal gue tuh mungkin tidak akan keluar pada jam tertentu. Kalau sudut tertentu dan tertentu mungkin dia tidak akan bertahan, kalah dengan yang lain. Itu ya kemungkinan gue hidupnya udah kasarnya 1/1.000.000 gitu. Meskipun peluangnya nggak 1/1.000.000 juga sih, kayak karena kan tidak semua sperma itu sama. Mungkin di 1 juta sel itu ada yang cacat dan segala macam, tapi kasarnya 1/1.000.000 lah. Dan bokap gue juga kayak gitu kan, berarti 1/1.000.000 kali 1/1.000.000 kali 1/1.000.000 terus gitu. Homo sapiens sudah 300.000 tahun gitu. Jadi kayak ada kalian 1/1.000.000 kali katakanlah 50 generasi aja. 1/1 juta pangkat 50 berapa tuh? Nolnya ada 301, terus ada 1, terus ada bukan 300, ada 1 juta tuh berapa nolnya? Ada 6 kali 50, 300 sih. Satu ada angka 1 diikuti 300 nol di belakangnya. Itu kemungkinan gue untuk ada, dengan asumsi 50 generasi manusia, ada 50 generasi manusia sebelumnya gitu. Dan itu cuma dari kemungkinan tetes sperma, belum kemungkinan dulu kakek gue ada di masa kemerdekaan, kemungkinan dia mati lebih tinggi tapi dia bisa bertahan. Belum lagi ngukur kemungkinan itu zaman kemerdekaan, zaman dulu zaman kerajaan lebih gampang lagi matinya kali. Itu belum ngitung itu. Jadi kayak kemungkinan gue untuk eksis tuh, dan kalian semua juga pendengar semua, dengan asumsi bahwa kalian adalah manusia, itu sangat kecil sih. Jadi the fact that we exist now itu aja sudah suatu keajaiban sih, bisa dibilang keajaiban. Kita belum ngitung ini juga, kita belum ngitung based on evolution, kita belum ngitung
Kalau bisa on evolution berarti ya kita bisa tarik keberadaan kita. Setidaknya sejauh ini prediksi yang paling kuat, kecuali kita adalah bibit alien yang nggak tahu, cuman prediksi yang paling kuat adalah kita, setidaknya sepengetahuan gue, adalah kita berasal dari satu makhluk bersel satu gitu, jutaan tahun yang lalu. Dan dari range jutaan tahun lalu sampai sekarang itu ada 7 kali kepunahan gitu. Dan leluhur kita bisa bertahan, berevolve sampai jadi spesies Homo sapiens alias manusia ini melewati 7 kali kepunahan itu kemungkinannya berapa itu? Satu per berapa miliar atau bisa melewatin tujuh kepunahan itu. Belum lagi kita bicara soal kemungkinan life itu eksis tuh gimana gitu, kemungkinan hipotesanya kan, kita ini berasal dari kehidupan tuh berasal dari karbon, hidrogen, dan asam amino yang entah kenapa bisa tersusun sedemikian rupa menjadi bentuk purbakala dari DNA atau RNA. Itu hipotesisnya kan. Dan jadi kehidupan berasal dari benda-benda yang tidak mati gitu, benda-benda yang tidak hidup gitu. Dan kemungkinan dari tidak hidup menjadi hidup, kemungkinan konfigurasi yang ada sehingga kehidupan bisa ada dengan basis DNA itu berapa gitu, itu aja. Itu 1 banding berapa miliar kali, atau berapa, bukan miliar lagi mungkin. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, kemungkinan bumi itu ada gitu, tidak mati muda karena tertabrak asteroid atau planet lain kayak. Gila sih, gila. Lagi-lagi itu ini sedikit exercise of mind, tapi gue menyampingkan kemungkinan bahwa semuanya sudah diatur Tuhan juga sih. Ada aspek itu, karena gue percaya Tuhan, jadi kayak ya semuanya memang di mata manusia sangat tidak mungkin, tapi kalau di mata Tuhan semua ini semaunya dia aja. Dan sudah ditentukan dari zaman azali. Kita bisa berhipotesis seperti itu juga. Jadi ide dulu baru material gitu. Ide dari Tuhan dulu baru material. Dan kalau kayak gitu berarti ya semuanya sudah diatur, dan keberadaan gue ya kehendak Tuhan aja. Yang itu sama-sama menakjubkan sih, tapi beda dengan berpikir secara statistik, karena semuanya ini berasal bukan karena kemungkinannya kecil, tapi karena emang Tuhan mau aja gitu. Jadi ini bukan statistik. Gitu. Tapi ya sama ajaibnya sih, kayak ngapain gitu suatu entitas transenden bernama Tuhan itu, yang melampaui, yang maha kuasa, yang maha segalanya, itu menciptakan gue, ngapain juga gitu. Ajaib juga dua-duanya, kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Kalau ada Tuhan dan tidak ada Tuhan, kalau ada Tuhan dan kalaupun tidak ada Tuhan, di dua skenario itu keberadaan gue bisa eksis, itu dua-duanya di dua skenario itu sama-sama luar biasa gitu. Yang pertama ketika tidak ada Tuhan, kalau skenario yang tidak ada Tuhan, karena kemungkinan gue ada sangat kecil. Dan yang kedua kalau ada Tuhan, sama ajaibnya, karena kayak ngapain Tuhan membuat gue. Dan ajaib sih, ajaib. Gitulah. Oke, dadah.